Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget ya dalamnya, Kak. Kamu kenapa? Kok kayak lesu gitu? Iya, Kak, tadi di sekolah ada teman yang sudah mens, terus pada ngajakin Sisi karena Sisi belum tahu tentang organ reproduksi. Sisi kan jadi malu, mau bertanya tapi sama siapa? Ya elah Sisi, sini kebetulan kakak punya video tentang organ reproduksi wanita. Sekalian kakak jelasin, kita mulai dari luar ya. Bagian-bagiannya itu ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris. Nah, yang pertama klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vagina sih. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Paham ya? Sekarang kita lanjut lihat organ di dalamnya sih. Nah, ini dia organ reproduksi yang selanjutnya ya sih. Ada serviks, rahim, tuba falopi, dan indung telur. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Lanjut ya, satu buah uterus atau rahim berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang bertambah besar menjadi bayi di uterus atau rahim. Kalau dua buah tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi ini juga berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terakhir adalah dua buah ovarium atau indung telur, kanan dan kiri. Ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan, salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Gimana Sisi, udah paham belum? Udah, Kak, Sisi udah paham gimana wanita itu bisa menstruasi dan hamil. Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget ya dalamnya, Kak. Betul, itu sebabnya kita harus pandai-pandai jaga kesehatan organ reproduksi kita. Semakin kenal, semakin sayang. Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu.